Kabar cukup tragis ya Tribuners, datang dari Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur yang kabarnya terdapat bangunan yang runtuh. Dul Tribun Jatim dan Membaca Surya. Kali ini kami ada di salah satu rumah korban meninggal dunia yang dikabarkan pertama kali oleh pihak tim SAR gabungan yang melakukan proses evakuasi dalam insiden ambruknya gedung bertingkat di Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Yakni kediamannya adalah kediaman korban yang bernama Maulana Alfan Ibrahim berusia 13 tahun dan duduk di kelas 1 MTS yang ada di Pondok Pesantren tersebut. Dan informasi yang kami himpun, ternyata kemarin jenazah dari korban berhasil ditemukan di bawah runtuhan sekitar pukul 16.00 pada hari Senin kemarin, pada hari waktu kejadian insiden ambruknya gedung tersebut. Kemudian korban dievakuasi ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam Siti Hajar di Kabupaten Sidoarjo, dan ternyata kondisi luka yang ada pada sekujur tubuhnya itu membuat Alfan atau Maulana Alfan Ibrahimovic ini dikabarkan meninggal dunia. Kemudian untuk jenazah kemudian dibawa ke rumah duka yang ada di Kelurahan Bongkaran yang ada di lokasi ini pada pukul 22.00. Kemudian setelah disolatkan, dikafani dan lain sebagainya, jenazah kemudian dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di kompleks pemakaman umum yang ada di permukiman keluarga besar dari Alfan ini, yakni ada di kawasan Blega, Kabupaten Bangkalan. Dan proses pemakaman tersebut berlangsung sekitar pukul 01 dini hari, sudah masuk hari Selasa tanggal 30 September 2025. Dan berikut adalah hasil wawancara kami dengan pihak perwakilan dari keluarga di rumah duka korban Maulana Alfan Ibrahimovic. Keluarga itu juga alumni pondok situ? Banyak kakak-kakaknya keluarga. Berarti Mas Maulana ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Dari anak dari dua bersaudara. Anak terakhir berarti ya? PRT, untuk korban kemarin itu dirawat di mana itu? Informasi awalnya? Di Rumah Sakit Siti Hajar. Siti Hajar. Itu memang dalam keadaan meninggal dunia atau dalam perawatan itu? Dalam perawatan. Dalam perawatan. Jadi Mas Maulana sempat kritis itu dia. Iya. Kemudian dikabarkan meninggal dunia jam berapa itu? Secara resmi kemarin? Kurang lebih jam 4-an. Jam 4-an. Sore itu Pak. Ya. Setelah berhasil dievakuasi itu. Nah, untuk proses pemakamannya di mana Pak? Di Madura. Di Madura. Di Desa Lomayer, Bangkalan. Lomayer, Kabupaten Bangkalan. Itu jam berapa itu? Berangkat dari sini ke Dikubumikan jam 1-an. Jam 1 malam. Oh, untuk jenazah nyampe di sini jam berapa? Jam 10 malam. Kemudian disolatkan di sini juga. Ya, sucikan di sini, disolatkan di sini, jam 11 berangkat. Pak RT, setahun jenengan ini Mas Maulana ini sosoknya pripun Pak RT? Buat periang orangnya. Periang. Suka bergaul. Dia kayak tahu hobinya apa itu Pak RT? Bola. Sepak bola. Berarti sering sepak bola sama anak-anak di sini ya. Itu Mas Maulana kelahiran sini Pak ya? Kelahiran Surabaya. Kelahiran Surabaya. Ya tinggalnya di sini ya, belum nggak pernah pindah-pindah gitu. Warga jenengan asli gitu di sini. Untuk Mas Maulana sendiri kelas berapa itu? Kelas 1 SMP. MTS. Dan memang mondok dan sekolah di Al-Khozini ya. Untuk kakaknya juga alumni situ ya? Kakak-kakaknya ya. Masih mondok di situ. Oh, okay. Berarti periang kemudian supel gitu ya. Banyak supel. Pak RT, apakah benar kemarin itu pihak keluarga sempat jenguk di hari Minggunya itu ngirim makanan? Oh iya, Sambang. Sambang.
Itu seperti apa Pak RT? Sore atau siang atau berapa? Sambang itu pagi. Sampai sore. Sampai sore. Sempat ada cerita-cerita yang disampaikan pihak keluarga kenjenengan terkait kayak firasat atau berapa? Kurang tahu ya. Masalahnya pihak keluarga masih belum bisa ditanya. Berarti memang kemarin pihak keluarga fokus untuk segera dimakamkan aja nih. Iya. Oke. Berarti untuk ini Pak RT ya, di sekitar sini apakah Mas Maulana saja jadi korban atau ada warga lain juga? Ada warga lain di RW 6 itu masih dalam pencarian. Itu namanya siapa itu? Reza. Muhammad Reza. Usianya? Tuan deh segala macam. Satu pantaran sama Kakak kelasnya ini Mas Maulana ya. Oh, gitu. Oke. Tribun Jatim dan Majasurya barusan kita dengar penuturan dari perwakilan dari pihak keluarga besar dari korban meninggal dunia, yakni dari korban Maulana Alvan Ibrahimovic 13 tahun yang tadi disampaikan oleh pihak ketua RT setempat yang bernama Samsul Arifin. Dan hingga saat ini informasi yang bisa kami update terkait insiden ambruknya gedung pondok pesantren tersebut adalah proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan, tim SAR gabungan dari berbagai macam instansi, dan proses pencarian tersebut masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Dan informasi yang berhasil kami himpun berdasarkan keterangan dari Sekda Prof Jatim Adi Karyono yang tadi sempat melakukan pengecekan di lokasi sejak subuh dini hari mendampingi Gubernur Jawa Timur, kemudian melakukan monitoring pemantauan data yang sudah berhasil dihimpun oleh tim Basarnas yang terus bekerja walaupun pada malam hari. Ternyata memang didapati masih ada beberapa orang santri yang masih terjebak di dalam, dan kondisinya informasi yang mungkin sangat mengembirakan adalah para korban yang masih terjebak itu dikabarkan masih bisa berkomunikasi oleh tim SAR yang melakukan proses pencarian. Dan informasi kami pun jumlahnya ada sekitar 7 orang, dan mereka masih akan terus dilakukan proses evakuasi, dan proses pencarian dan evakuasi itu masih berlangsung hingga sore hari ini. Dan kami meminta doa juga pada seluruh masyarakat Jawa Timur dan juga seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan reportase kami untuk mengirimkan doa yang terbaik kepada tim SAR agar bisa mengerjakan tugasnya, berhasil mengevakuasi para korban dalam keadaan terbaik, dalam keadaan selamat, dan bisa kembali kepada pihak keluarganya. Demikian reportase kami, terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.